Assalamualaikum Mas Dap. Hari ini kita akan membahas mengenai ini ya. Hari ini kita coba membahas mengenai MTB. Jadi kemarin kan aku melakukan perjalanan jauh ya, 2 kali pakai MTB, itu total hampir 200-an sekali jalan. Jadi 400-an berarti ya. Nah, itu kita akan mencoba untuk membahas mengenai nutrisinya atau carbo loadingnya mengenai itu. Oke Mas Tep ya. Yuk. Jadi pertama memang road bike sama MTB itu emang jelas nggak bisa dijadiin satu Mas Tep. Jadi nggak bisa disamakan secara sepeda fungsinya ataupun secara nutrisinya pun malahan. Jadi di saat aku bersepeda ya, saat kemarin pernah aku pakai road bike dari Jogja ke Dieng. Memang jaraknya sih sekitar 150-an kilo, tapi elevasinya 1800. Kemarin yang MTB itu 2 kali itu rata-rata elevasinya tertinggi ya, itu 500-an lah kalau nggak salah. Kalau yang sekali jalan yang Dieng itu 1800-an. Jadi pada saat aku di road bike pakai road bike ke Dieng ya, itu kaloriku yang terbakar itu kurang lebih sekitar 5.000 sampai 6.000-an. Satu itu. Yang kedua, saya juga pernah melakukan perjalanan memakai road bike 200 kilo juga. Itu Jogja, Boyolali, Ambarawa, Secang, Muntilan, Jogja lagi, itu 200 kilo lebih, kurang lebih sekitar 230 karena sampai ke rumah saya di Jalan Imogiri yang daerah selatan. Itu kalori yang terbakar itu cuma 6.000 bakarnya. Nah, yang MTB kemarin itu saya berjalan, yang pertama itu Jogja, Kaliangkrik, Wonosobo, habis itu belum sampai ke Dieng tapi ke Kebun Teh Tembi, setelah itu Sri Gedang, setelah itu pulang ke Jogja. Itu kalori hampir 9.000 kalori yang habis. Nah, kemarin saat melakukan lagi perjalanan ke pakai MTB 200 kilo itu dari Jogja, Magelang, Secang, Ambarawa, habis itu belok kiri naik ke bukit atau gunung itu ya, itu rolling tapi nanjak terus nggak ada hentinya. Setelah itu sampai ke mana tuh daerah atasnya Ambarawa, aku lupa ya, Ungaran ya, Ungaran. Habis itu belok kiri naik ke Candi Gedong Songo. Itu elevasi sampai sebelum sampai candi itu sekitar 1000 elevasinya. Itu jaraknya sampai candi itu cuman 2,5 kilo dan langsung 200 elevasinya. Jadi memang nanjak terus. Jadi ya itu dari Jogja sampai Candi Songo itu kalori saya sudah hilang, itu sekitar 5.000 lebih. Habis itu baliknya juga lebih dari 5.000 karena memang but-butan, tarik-tarian. Jadi pulangnya itu kita lewat Ambarawa, naik, habis itu turun Secang, setelah itu Magelang, Muntilan, Jogja. Itu juga sama 100 kilo. Jadi pembahasan yang aku ini ya memang beda. Pembakaran pada saat bersepeda memakai road bike itu ternyata pemakaian energi atau powernya itu lebih ngirit atau bisa kita minimalkan dibanding memakai MTB. MTB itu kayaknya lebih berat dibanding road bike kalau di jalan raya, karena pemakaian powernya cukup besar. Dan kebetulan karena pengalaman pertama saya yang waktu ke Dieng naik MTB itu saya hampir mengalami istilahnya bong itu kehabisan nutrisi,
dehidrasi dan seperti mau kram seluruh badan, tapi untungnya enggak. Jadi karena aku habis makan, dan minggu berikutnya aku melakukan perjalanan yang ke Gedong Songo itu, aku sudah memakan banyak sekali karbohidrat, gula, garam, nutrisi gitu. Habis itu lemak, itu aku makan banyak banget, carbo loadingku cukup banyak dan melebihi yang road bike, dan hampir 3 kali lipatnya saya makan. Jadi per 2 jam tuh selama seminggu itu saya makan terus, dan ternyata kalori yang terbakar itu melebihi yang aku perkirakan. Dan setelah sampai di Candi Gedong Songo itu aku makan sampai 2 kali, Mas. Jadi mie goreng, Indomie, Indomie surgawi. Setelah itu baru nasi goreng. Dan ada satu lagi yang aku makan, yaitu Whey Pro. Jadi Whey Pro itu adalah suplemen yang biasa dipakai untuk binaraga. Itu kandungannya adalah amino atau whey. Itu seperti susu, dan itu sangat membantu sekali pada saat aku pulang. Pada saat aku pulang ke lewat Ambarawa itu, speed aku itu average-nya hampir 30-an ke atas. Karena aku sama temenku tarik-tarian, dan aku sampai Jogja itu berangkat itu jam setengah 2 lah. Sampai Jogja itu jam 5. Jadi dengan jarak 100 kilo dengan rolling, nanjak turun seperti itu, dan mainnya power terus, itu aku lakukan, dan aku masih seger sampai di Jogja. Dan ternyata setelah kaloriku itu kan masih di bawah 10.000 kalori. Setelah mencapai 10.000 kalori, nah itu badanku mulai mengalami sedikit tremor ya, karena sudah kehabisan nutrisi, dan akhirnya aku membeli Pocari 1 botol besar itu, dan aku habiskan langsung karena mungkin itu aku dehidrasi dan mungkin terlalu ngepol saat pulang dari Ambarawa itu. Habis itu aku makan apapun, aku makan sampai nasi goreng yang seafood aku makan, padahal aku sebenarnya alergi seafood, dan akhirnya kena alergi, dan alhamdulillah nggak masalah. Jadi memang itu, Mas Dab. Jadi kalau ada yang membandingkan antara road bike sama MTB, ya nggak masuk akal gitu, karena dua-duanya mengalami perbedaan yang signifikan dari segi geometri sepeda, fungsi sepeda, habis itu berat sepeda, setelah itu kalori yang dipakai pesepeda itu. Jadi aku udah buktikan bahwa kalau ada sampai yang bilang bahwa road bike sama MTB itu bisa disamakan, itu nggak mungkin. Jelas kalau teman-teman yang road bike langsung main ke MTB, jelas mungkin dia bakal mengalami kesusahan di segi maintenance power. Karena kalau di cadence MTB itu nggak bisa jalan, jadi harus power. Tapi kalau dari MTB ke cadence ke road bike mungkin juga kewalahan di segi HR ya. Jadi ya mending saling melengkapi. Jadi nggak perlu kita bikin sesuatu itu menjadi idealis. Jadi nikmati aja bersepeda. Dan hari ini, kemarin sih sebenarnya aku divaksin. Jadi aku bakal off bersepeda mungkin selama seminggu atau 3 hari atau 4 harian. Karena sayang aku udah divaksin. Ini yang vaksin pertama. Ini emang dampaknya tuh ngantukan, lapar, lemes badannya, bangun tidur tuh kayak nge-fly gitu. Jadi kayak mabok. Jadi kalau mau mabok, kalau kangen sama mabok ya pakai ini aja nih, vaksin ini. Itu keren itu. Jadi nge-fly banget badannya. Jadi kayak orang nge-fly gitu. Terus habis itu kenapa itu terjadi ya? Karena vaksin itu kan memasukkan virus ke badan. Jadi pada saat badan itu dimasukkan benda asing atau virus ke badan itu, maka badan bakal mengalami antibodinya itu bakal bekerja dan mengakibatkan badan itu lemas. Dan kenapa kita lapar terus ya, karena energi badan itu dipakai untuk menyerang vaksin ini sebenarnya. Dan akhirnya kita jadi lemes, ngantuan, energi yang dipakai itu ya habis di saat
untuk antibodi kita melindungi badan kita dari vaksin itu, dan akhirnya nanti kalau sudah ngebler itu mungkin jadi kuat lagi. Makanya kalau setelah disuntik kita melakukan satu aktivitas berat atau olahraga, itu dikemungkinkan bahwa imun kita bakal menyerang vaksin lebih lagi, dan vaksin jadi tidak ada fungsinya sebenarnya. Makanya setelah divaksin ya usahakan jangan terlalu olahraga atau aktivitas yang berat agar vaksin ini tidak mubazir atau minimal tidak lemah. Ini memang hal yang menjengkelkan buat aku, karena pada saat kondisi badan kayak gini tuh enaknya tuh adalah olahraga, tapi nggak bisa. Jelas berat badan bakal naik, rutinitas sepeda bakal kembali lagi ke nol, karena bakal hampir seminggu aku nggak sepedaan. Ya udah, nggak masalah. Gitu aja Mas Dap, tetap jaga kesehatan, apapun jenis sepedanya, yang penting kita bersepeda santai, enjoy, jangan terlalu membandingkan, jangan terlalu idealis di dunia sepeda, karena sepeda itu bukan bukan sesuatu yang harus diidealiskan, tapi sepeda itu harus dinikmati agar badan kita sehat. Terus habis itu vaksin adalah suatu demokrasi. Kalau mau divaksin silakan, enggak juga nggak apa-apa, karena vaksin itu adalah demokrasi menurut aku. Tapi menurut aku vaksin itu adalah ikhtiar. Sebelum semuanya mengalami hal-hal yang enggak, mending aku ikhtiar, dan aku mempunyai pemerintah, yaitu Indonesia, yang mewajibkan kita untuk vaksin, ya kenapa tidak. Lagian nanti pun kalau fungsi atau tidak fungsi vaksin ke badan saya itu urusan lain. Yang pasti vaksin itu adalah demokrasi menurut saya. Jadi gitu aja Mas Dap, tetap semangat makarya Insya Allah Raharjo. Assalamualaikum.